Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 60 kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 60, soal nomor 14. Tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. Yang A, 1/2 dikali dalam kurung 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Berarti sama dengan setengah dikali dalam kurung 6 pangkat 3 adalah 216. Dan 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Setengah dikali 216 hasilnya adalah 108. Kemudian dikurangi setengah dikali 16, setengah dikali 16 adalah 8, maka 108 dikurangi 8 hasilnya adalah 100. Kemudian yang B, 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4, berarti sama dengan 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4, itu berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3, atau perpangkatan berulang negatif 3 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 81. Yang kita jumlahkan adalah yang perkalian dahulu, berarti 8 ditambah 3 dikali 81 adalah 243. 243 ditambah 8 hasilnya adalah 251. Kemudian yang C, 6 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 dibagi 3 sama dengan 6 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 per 3. 6 pangkat 4 adalah 1296 dikurangi 4 pangkat 4 adalah 256, kemudian dibagi 3. 1296 dikurangi 256 hasilnya adalah 1040 per 3 atau 346,67. Selanjutnya yang D, yang D 1/4 pangkat 4 dikali negatif 1/16 pangkat 2. Ini sama saja dengan 1/4, itu berarti 4 itu adalah 2 pangkat 2, berarti 1/2 pangkat 2 dipangkatkan 4 dikali negatif 1/2 pangkat 4, berarti 16 itu adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. 1/2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, hasilnya adalah 1/2 pangkat 2 dikali 4 atau 1/2 pangkat 8. Kemudian dikalikan 1/2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 2, sama saja dengan 1/2 pangkat 4 dikali 2, 1/2 pangkat 8. Asalnya negatif menjadi positif karena perpangkatannya adalah genap. 1/2 pangkat 8 dikali 1/2 pangkat 8 sama saja dengan 1/2 pangkat 8 ditambah 8. 8 ditambah 8 adalah 16, berarti 1/2 pangkat 16. 2 pangkat 16 adalah 65.536. Jadi hasilnya adalah 1/65.536. Nomor 15, dapatkan nilai N dari persamaan berikut. Yang A, 3 pangkat N sama dengan 243. 243 itu sama saja dengan 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 5. Sehingga N-nya dapat kita ketahui adalah 5. Kemudian yang B, 2 pangkat N ditambah 1 sama dengan 1/16.
1/16 itu sama saja dengan 1/2 pangkat 4, karena 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi 2n pangkat n ditambah 1 sama dengan 1/2 pangkat 4 itu sama saja dengan 2 pangkat negatif 4. Sehingga n ditambah 1 sama dengan negatif 4. Sehingga n-nya sama dengan negatif 4. Angka positif satunya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, yang awalnya positif menjadi negatif, maka dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 5. Maka n-nya adalah negatif 5. Kemudian 4 pangkat n sama dengan negatif 2 pangkat 0. Negatif 2 pangkat 0 itu sama dengan nilainya adalah 1. Nilai 1 itu adalah perpangkatan dari bilangan pokok 4, berarti 4 pangkat 0. Jadi 4 pangkat n sama dengan 4 pangkat 0, sehingga n-nya sama dengan 0. Yang D, 48 dibagi 3 sama dengan n pangkat 4. Nah, 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16 sama dengan n pangkat 4. Nah, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, sehingga 2 pangkat 4 sama dengan n pangkat 4, sehingga n-nya adalah 2. Soal nomor 16. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Massa satu karung beras itu adalah 50 kg. Jadi 50 kg itu sama saja dengan 50 dikali 10 pangkat 3 gram. Atau 5 dikali 10 pangkat 4 gram. Sehingga massa satu butir beras adalah 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 gram. Maka banyaknya beras dalam karung itu sama dengan massa satu karung beras dibagi massa satu butir beras. Massa satu karung beras adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Massa satu butir beras adalah 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2. 5 dibagi 2,5 adalah 2. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2 sama dengan 10 pangkat 4 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2 adalah 10 pangkat negatif 6. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat 6 butir beras. Nomor 17. Seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Maka jawabannya, revolusi planet Neptunus adalah 2,25 dikali 10 pangkat 8 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat 2. 2,25 dikali 10 pangkat 8 sama saja dengan 22,5 dikali 10 pangkat 7. Kemudian dibagi 2,5 dikali 10 pangkat 2. 22,5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 9. Kemudian dikalikan 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 putaran per revolusi. Selanjutnya soal nomor 18. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 dikali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? 1 tahun itu sama saja dengan 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, berarti dalam bentuk baku. Bulatkan sampai 2 tempat desimal.
Maka waktu 1 tahun itu sama dengan 365 hari dikalikan 24 jam dikalikan 60 menit. Karena ini adalah satuannya menit. Hasilnya adalah 525.600 menit. Atau 5,25 dikali 10 pangkat 5 menit. Darah yang dipompa setiap detik berarti 70 dikali 5,25 berarti 70. Rata-rata setiap menit itu berdetak 70 kali. Berarti 70 dikali 5,25 dikali 10 pangkat 5 untuk waktu selama 1 tahun dikali rata-rata memompa darah setiap detak jantung. Berarti dikali 7 dikali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya adalah 2572,5 dikali 10 pangkat 3 atau 2,5725 kali 10 pangkat 6 liter darah atau 2,57 dikali 10 pangkat 6 liter darah. Selanjutnya nomor 19, nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan B, benar B atau salah S, berikan alasanmu. Nah, 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 0, jawabannya adalah salah. Alasannya apa? 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 itu sama saja dengan 6 3 pangkat 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Jadi 6 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Yang kedua, dalam kurung 2 dikali 6 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 6 pangkat 5. Kalau yang ini benar, berarti 2 pangkat 5 dikalikan 6 pangkat 5. Yang C, dalam kurung 2 per 5 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Per 5 pangkat negatif 7. Maka jawabannya salah, karena 2 per 5 pangkat 7 sama saja dengan 2 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Jadi kesalahannya terletak pada 5 pangkat 7. Kemudian yang D, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 20, jawabannya benar. Karena 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 7 sama dengan, untuk 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dikali 4 pangkat 7 berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3, yaitu 2 pangkat 6. Kemudian dikalikan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 7, itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 7. 2 dikali 7 adalah 14, berarti 2 pangkat 16. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 14 adalah 2 pangkat 6 ditambah 14. 6 ditambah 14 adalah 20, hasilnya adalah 2 pangkat 20. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 60 kurikulum 2013 untuk halaman 60. Kelas 9. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.